Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini. Untuk kembali kita membahas bedah emiten. Dan pada emiten kali ini yang akan kita bahas ini sudah di request oleh Bapak Ibu semua. Kodenya itu adalah PSSI. Apakah PSSI ini layak untuk kita koleksi bersama atau justru tidak layak? Kita akan kupas tuntas emiten ini. Jadi simak videonya sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe. Karena nanti setiap minggu kita akan bahas video-video mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. Kita langsung masuk ke pembahasannya. PSSI atau PT IMC Pelita Logistik Tbk. Dahulu ini namanya adalah PT Pelita Samudra Shipping Tbk, yang mana ini didirikan di Jakarta pada tahun 2007 sebagai perusahaan logistik dan pelayaran. Lalu per 2023, PSSI ini memiliki sekitar 67 unit armada yang terdiri dari 31 unit kapal tunda, 26 unit tongkang, 3 unit tongkang derek apung, 2 unit fasilitas muatan apung, dan 5 unit kapal kargo curah. Dan perusahaan ini terutama melayani perusahaan-perusahaan batu bara seperti Sakari Resources Group, PT Adaro Indonesia, MGM Coal, dan juga Tanito Coal. Sebagai sebuah organisasi, visinya adalah secara konsisten melebihi harapan. Kalau kita melihat visinya sebetulnya sangat singkat ya Bapak Ibu ya. Tapi sebetulnya saya secara pribadi kurang suka dengan visi yang seperti ini. Karena ini bisa jadi multitafsir ya Bapak Ibu ya. Secara konsisten melebihi harapan tuh harapan yang seperti apa? Walaupun kita sama-sama tahu maksudnya ya. Tetapi bagi saya ini kurang spesifik dan kurang clear nih. Dan misinya adalah untuk memberikan solusi logistik yang terintegrasi dan inovatif. Ya, kalau misinya cukup bagus dan kita di sini sudah tahu PSSI itu seperti apa ya. Kita masuk ke pemilik perusahaannya Bapak Ibu. Pemilik perusahaan dari PSSI sendiri yang terbesar adalah PT Indoprima Marine. Ini merupakan pemegang saham mayoritas sekaligus pengendali dari PSSI ya, dengan kepemilikan itu sekitar 43,83%. Kalau kita cari informasi dari PT Indoprima Marine yang bisa diperoleh itu relatif terbatas Bapak Ibu. Tapi yang kita ketahui adalah PSSI sendiri ini merupakan bagian dari IMC Group. Berikutnya ada kepemilikan sebesar 26,91% itu dari Kendilo Pti Ltd. Kendilo Pti Ltd ini sendiri kalau kita cari ya, PT Kendilo Coal Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di Indonesia. Jadi kalau Kendilo Pti Ltd memiliki sebagian saham dari PSSI ini, ya tentu ini bisa menjadi mitra strategis bagi PSSI dan juga Kendilo, mereka bisa bekerja sama. Kendilo bisa menggunakan layanan PSSI dan PSSI pun bisa memberikan layanannya kepada Kendilo. Di porsi berikutnya ada masyarakat sebesar 18,84%, yang mana ini relatif sedikit ya, nggak terlalu banyak lah. Dan yang berikutnya lagi ada Convivial Navigation Co. Pti Ltd. Convivial Navigation Co. Pti Ltd ini adalah perusahaan pelayaran asal Singapura yang memiliki saham PSSI sebagai konsekuensi atas pembelian armada dengan saham baru dari PSSI. Jadi kemungkinan besar adalah PSSI membeli kapal dari Convivial tapi membelinya pakai saham baru. Nah kalau skemanya seperti ini dan ini berulang, sebetulnya saya kurang suka ya dengan kepemilikan yang seperti itu. Karena dia sama aja right issue kan, menerbitkan saham baru yang mana menandakan bahwasannya itu perusahaan itu apakah mampu mengembangkan atau menumbuhkan asetnya itu tanpa tambahan modal. Kalau itu berulang tentu tidak akan bagus bagi investor karena kepemilikan dari investor yang sudah ada jadi terdilusi ya. Tapi tidak serta-merta itu jelek. Jadi kita harus masuk lebih dalam. Kalau itu berulang, ya itu baru menjadi tanda tanya. Tapi kalau hanya sesekali waktu, right issue dan memang prospeknya bagus, ya nggak masalah juga. Sedangkan di sisi komisaris dan juga direktur PSSI yang memiliki saham itu ada Bapak Adi Harsono dan juga Bapak Tito Devianto, walaupun porsinya tidak signifikan ya. Jadi dengan kata lain ya kita bisa ketahui pemilik dan pengendalinya itu adalah PT Indoprima Marine walaupun kepemilikannya di bawah 50%. Kalau dengan kepemilikan seperti ini tentu saya harus lebih berhati-hati sebagai investor untuk mengetahui langkah-langkah ke depannya ya. Apakah PT Indoprima Marine ini memang bisa mengendalikan ini perusahaannya dengan baik atau tidak. Karena porsinya dia kurang dari 50% Bapak Ibu. Berikutnya di struktur organisasi ada presiden komisarisnya itu Bapak Loh Niat Juan dan presiden direkturnya adalah Ibu Yolanda Watulo. Dan terdapat perbedaan pada jajaran komisaris ya, yaitu Bapak Mosfli Eng ini sebelumnya tidak ada, sekarang jadi ada jabatan komisaris independen yang kedua, yaitu diisi oleh Bapak Mosfli Eng ini.
Dan jumlah komisaris serta jumlah direktur di PSSI kalau menurut sudut pandang kami ya ini sudah pada level yang efisien ya. Komisarisnya ada 4 orang dan direkturnya ada 3 orang. Berikutnya kita akan melihat profil dari direktur ya dan komisaris secara sampling dari presiden komisarisnya dan presiden direkturnya. Bapak Ibu perlu cek masing-masing profilnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid ya. Kita mulai dulu dari Bapak Loh Niap Juan ya. Bapak Loh Niap Juan ini sebagai komisaris utama dari keputusan tahun 2021. Beliau adalah warga negara Singapura. Usianya relatif masih muda di 55 tahun. Beliau punya latar belakang pendidikan yang cukup bagus yaitu menyandang gelar kehormatan tertinggi di bidang akuntansi dari Nanyang Technological University Singapura. Lalu riwayat jabatan beliau pernah punya pengalaman kerja itu lebih dari 20 tahun berpengalaman sebagai profesional keuangan dan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun sebagai eksekutif C-suite di GLC, perusahaan milik pribadi dan perusahaan multinasional di Singapura. Rangkap jabatan beliau ini juga merangkap sebagai Group Chief Corporate Officer di IMC Group, Bapak Ibu. Sedangkan dari sisi Ibu Yolanda Watulo, beliau adalah direktur utama dari keputusan tahun 2024. Ini relatif masih baru ya, karena 2023 Desember kan bukan beliau nih, direktur utamanya. Lalu pendidikan beliau adalah Bachelor of Commerce jurusan Accounting and Finance dari University of Toronto di Kanada. Riwayat jabatan beliau cukup bagus, dimulai karirnya itu dari Deloitte Touche Tohmatsu ya. Lalu selanjutnya sebagai General Manager pada PT Chandra Asri dari 2003 sampai 2009. Berikutnya di 2009 sampai 2010 itu sebagai Vice President di PT Barito Pacific. Berikutnya lagi di 2010 sampai 2011 itu menjadi CFO di PT TCP Internusa. Dan dari 2011 sampai 2017 menjadi Direktur di PT Blue Mountain Business and Management Consultancy. Baik Bapak Loh Niap Juan dan juga Ibu Yolanda ini punya latar belakang yang cukup bagus lah, cukup mumpuni. Serta tambahan informasinya adalah baik Bapak Loh Niap Juan maupun Ibu Yolanda Watulo ini tidak punya hubungan afiliasi apapun ya dengan Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Direktur lainnya maupun dengan pemegang saham utama. Selanjutnya kita bahas dari bisnis modelnya. Bisnis model dari PSSI sendiri. PSSI ini menjalankan kegiatan usaha yang pertama pengangkutan laut untuk barang-barang mineral dan batu bara serta usaha pengangkutan barang antar pelabuhan laut. Yang kedua menjalankan usaha penyewaan kapal laut dengan menggunakan berbagai jenis kapal. Dan yang ketiga adalah menjalankan usaha pelayaran penundaan kapal. Keunggulan dari PSSI kalau kita lihat ya, menurut manajemen ya, PSSI itu memiliki keunggulan pada ketepatan waktu proses pemuatan dan pembongkaran kargo, sehingga menjadi jaminan kepercayaan dari pelanggan untuk bekerja sama dengan PSSI. Tetapi kelemahan utama dari bisnis PSSI sendiri, kita melihat PSSI memiliki konsumen yang dominasinya itu pada sektor energi ya dan mineral, yang mengakibatkan kinerja dari PSSI itu juga akan tergantung dari perusahaan konsumennya. Padahal perusahaan konsumen tersebut punya kinerja yang tergantung dari harga acuan komoditas. Jadi pemicunya ada banyak nih. Pertama dari konsumennya itu tergantung dari harga acuan. Jadi dengan kata lain, kalau harga acuan komoditas itu ada peningkatan atau menjadi lebih mahal ya, kinerja konsumennya itu lebih bagus sehingga kinerja dari PSSI ini diekspektasikan juga bisa lebih bagus juga. Nah, wilayah operasi dari PSSI kalau di domestik sendiri ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ada juga di Papua walaupun hanya di Manokwari. Areanya cukup tersebar ya Bapak Ibu ya. Sedangkan di internasional ini ada di Mozambik, ada di Kenya, Oman, Uni Emirat Arab, Teluk Persia, India, Sri Lanka. Di Asia sendiri juga cukup lengkap ya, ada di Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Hong Kong, Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan, dan juga Filipina. Artinya wilayah operasi dari PSSI sendiri cukup luas ya Bapak Ibu. Dan alur operasi, nah ini yang mungkin bisa menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu yang sudah mengerti, mungkin bisa menjadi informasi sampingan saja, tapi bagi Bapak Ibu yang belum memahami bisnis model secara detail ini menjadi gambaran umumnya. PSSI menjalankan alur operasi mulai dari loading port, lalu voyage, lalu kemudian transshipment, yaitu membawa, mengangkut, dan memindahkan komoditas ke kapal besar. Jadi dari loading port itu di area pertambangan dikirim masuk ke kapal induk yang besar ya. Serta ada inter-island discharge port yang mana ini pengangkutan komoditas ke antar pulau. Pulau-pulau yang lebih kecil lah yang tidak bisa dilalui kapal-kapal besar ya. Next kita bahas segmen bisnisnya.
PSS ini membagi segmen bisnis berdasarkan kategori operasinya. Kalau kita lihat ada dibagi menjadi 3 ya, yaitu kapal tunda dan tongkang, yang kedua adalah fasilitas muatan apung, dan yang ketiga adalah kapal motor. Kita mulai dari kapal tunda dan tongkang. Kapal tunda sendiri ini adalah kapal yang berukuran lebih kecil tapi punya tenaga yang lebih besar karena mesinnya lebih kuat ya. Kapal ini dirancang untuk mendorong maupun menarik kapal-kapal lainnya seperti tongkang. Sedangkan tongkang sendiri itu adalah kapal datar tanpa mesin penggerak yang dirancang untuk membawa muatan lebih besar dalam jumlah besar. Biasanya dalam perairan yang lebih tenang seperti sungai, danau maupun perairan pesisir. Lalu di segmen berikutnya ada fasilitas muatan apung. Fasilitas muatan apung sendiri yang dalam konteks bisnis pelayaran ya sering disebut dengan FLF atau Floating Loading Facility. Ini adalah sebuah instalasi terapung yang digunakan untuk memuat atau membongkar muat dari kapal-kapal besar seperti kapal curah di tengah laut atau di area pelabuhan supaya bisa bongkar muat itu tadi lebih efisien ya. Lalu ada kapal motor. Kapal motor ini berbeda dengan kapal tunda dan juga tongkang. Kapal motor dalam konteks pelayaran komersil ini merujuk pada kapal-kapal yang ukurannya lebih besar, punya mesin penggerak sendiri. Jadi tidak seperti tongkang yang membutuhkan kapal tunda untuk bergerak. Nah, kapal motor ini memungkinkan PSSI untuk melayani rute jarak jauh. Kapal motor PSSI biasanya digunakan untuk mengirimkan barang curah dalam jumlah besar, baik pada wilayah domestik maupun internasional. Jadi itu tadi 3 bedanya ya, kapal tunda dan tongkang, fasilitas muatan apung, dan juga kapal motor. Strategi pengembangan bisnis dari PSSI, ini ada target dari manajemen sudah cukup jelas di laporan tahunannya. Targetnya di tahun 2024 ini dalam US dollar. Revenue sekitar 81 juta US dollar, sedangkan laba tahun berjalan sekitar 19 juta US dollar. Prospek bisnis PSSI pada tahun 2024 ini bergantung pada industri batubara dan peluang dari kebijakan hilirisasi, serta adanya risiko dari fluktuasi harga dan faktor geopolitik yang dapat mempengaruhi kinerja usaha. Nah, strategi dari manajemen tuh kalau kita petakan ada 3 poin. Sebetulnya lebih banyak dari ini, tapi kita rangkum lah, kita ringkas. Yang pertama strateginya adalah peningkatan kualitas layanan. Peningkatan kualitas layanan ini menjadi fokus utama dari manajemen PSSI, terutama dalam hal kepatuhan terhadap jadwal dan kontrak yang telah disepakati. Yang kedua adalah diversifikasi. Manajemen punya rencana penambahan armada sebagai strategi untuk memperluas jangkauan operasional. Lalu yang ketiga ada aspek pemasaran lainnya, seperti yang pertama, menerapkan strategi tarif pengangkutan yang bersaing untuk memperluas pangsa pasar. Yang kedua adalah optimalisasi kontrak jangka panjang guna mencapai tingkat utilitas armada yang optimal. Jadi kalau kita lihat targetnya sudah cukup clear dan yang ingin dilakukan manajemen juga sudah cukup clear. Nah, kalau kita mau ekspektasikan kinerja, laba bersihnya berapa ya tentu kita bisa mengacu ke sini nih di 19 juta US dollar ini di full year 2024 nanti. Kita informasikan pada Bapak Ibu bahasanya Bapak Ibu bisa menjadi sponsorship bagi channel ini melalui 3 cara ya. Yang pertama melalui Fasttalk Supporter, yang kedua melalui Fasttalk Shop, dan yang ketiga melalui Super Comment dan juga Super Thanks. Linknya nanti kita cantumkan di deskripsi. Dan bagi para Fasttalk Supporter, nanti kalau orangnya sudah lebih dari 100, kita akan adakan event secara online untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia ya. Itu khusus nanti kita buat untuk para Fasttalk Supporter. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membuka akun investasi, Bapak Ibu bisa buka melalui Mira Asset. Linknya juga nanti kita drop di deskripsi ya, karena kita bekerja sama dengan Mira Asset untuk pembukaan akun baru. Kita bisa lanjutkan videonya. Kita masuk ke bagian neracanya. Kita lihat dulu bagian neraca dari komponen aset lancar dan juga aset tidak lancar. Per kuartal 2 2024 ya, aset lancar ini punya dominasi sekitar 46,40% dan aset tidak lancarnya itu lebih tebal, yaitu sekitar 53,60% dari total asetnya. Dan aset lancar ini sendiri didominasi oleh deposito berjangka. Ini sekitar 65,21%. Yang mana ini di luar kas dan setara kas ya, karena kasnya itu 7,76% dari total aset lancar ya, dan piutang usaha pihak ketiga itu sekitar 10,25% dari total aset lancar ya. Jadi posisi kas dan setara kas dan deposito itu kalau digabungkan sekitar 72 sampai 73% ya Bapak Ibu ya dari total aset lancarnya. Artinya posisi uangnya itu ya, kas dan setara kas serta deposito itu tadi sangat dominan dari komponen current asetnya atau aset lancarnya sendiri. Sedangkan dari sisi aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap, yaitu sekitar 91,06% dari total aset tidak lancar. Yang mana ini berisi seperti kapal tunda dan tongkang, kapal motor, fasilitas muatan apung, dry docking, dan juga yang lainnya.
Dan kita lihat dari 2016 sampai 2024, kalau kita 1 tahun kan ya estimasinya, itu punya pertumbuhan aset yang sangat predictable dan sangat bagus Bapak Ibu. Berikutnya dari sisi neraca yang lain, kita bandingkan dari komponen utang dan juga modalnya. Utang jangka pendek itu porsinya sekitar 9,80% dari total aset, utang jangka panjang sekitar 6,18% dari total asetnya, dan ekuitas yang mendominasi aset itu sekitar 84,02%. Artinya utangnya relatif kecil ya Bapak Ibu ya, hanya di 15-16%an saja dari total aset. Dan utang jangka pendek ini didominasi oleh utang usaha, yaitu dominasinya sekitar 32,57% dari total utang jangka pendek. Dan utang jangka panjang didominasi oleh pinjaman bank jangka panjang, ini sekitar 96,30% dari total utang jangka panjang. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas cukup bagus, yaitu sekitar 12,78% per tahunnya Bapak Ibu. Artinya PSSI sendiri ini punya komponen aset yang cukup bagus, cukup solid. Tinggal nanti kita lihat dari rasio solvabilitas maupun rasio likuiditasnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari komponen harusnya lebih bagus nih. Kasnya juga tebal kan tadi, termasuk di dalam deposito berjangkanya. Dari sisi laba rugi, rata-rata pertumbuhan revenue sejak IPO 2017 ya, itu sekitar 11,20% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba operasi sekitar 26,25% per tahun. Dan rata-rata pertumbuhan laba bersih sekitar 28,28% per tahun. Kalau kita ambil data dari 2017 yang mana mereka IPO di Desember tahun tersebut, ya tentu rata-rata pertumbuhannya cukup bagus. Tetapi kalau kita ambil di tahun 2014, laba operasi dan laba bersihnya itu kan negatif kan. Jadi setelah IPO mereka secara konsisten bisa menunjukkan performa yang bagus Bapak Ibu. Sedangkan sebelum IPO sendiri kinerja keuangannya kurang bagus. Next kita bahas kontribusi pendapatan. Kontributor utama dalam memperoleh revenue dari PSSI ini adalah fasilitas muatan apung yang berwarna kuning ya Bapak Ibu ya. Ini sekitar 40,62% dengan pertumbuhan sejak tahun 2014 ya, itu sekitar 1,66% per tahun. Sedangkan kontributor selanjutnya adalah kapal tunda dan tongkang. Kapal tunda dan tongkang ini sejak tahun 2014 rata-rata pertumbuhannya sekitar 1,85% per tahun. Dan pada segmen kapal motor ini memiliki peningkatan terbesar, yang mana ini ada sejak tahun 2018. Jadi habis IPO punya uang mungkin terus pengadaan untuk kapal motor ya, yang mana rata-rata pertumbuhannya itu sekitar 46,78% per tahun sejak tahun 2017 Bapak Ibu. Artinya diversifikasi dari PSSI sendiri ini cukup bagus ya. Mereka kan berdiversifikasi ke segmen kapal motor kan. Ini pun terbukti memberikan kontribusi yang cukup bagus kepada revenue-nya. Kalau dari kontribusi beban dan biaya, kontributor utama dari beban dan biaya itu adalah beban pokok pendapatan atau COGS-nya ya, sekitar 87,03%, yang mana ini didominasi oleh depresiasi aset tetap, yaitu sebesar 26,73% dari total COGS-nya. Ya sudah wajar, karena komponen aset mereka kan cukup tebal ya, komponen aset fisik yang mereka miliki. Lalu beban operasi ini memiliki kontribusi sebesar 9,25% dari total beban dan biaya, yang mana dominasinya untuk gaji, tunjangan, dan rekrutmen. Yang mana ini kita melihat dari kontribusi beban dan biaya ya cukup oke lah. Ini memang seperti ini karena bisnis modelnya kita sudah ketahui kan. Berikutnya dari kontribusi laba bruto atau gross profit ya. Kontributor utama dari gross profit itu adalah fasilitas muatan apung, itu sebesar 44,86%, dan kapal motor itu sebesar 27,70%. Sedangkan pada kapal motor sendiri punya tingkat pertumbuhan yang paling tinggi, yaitu sebesar 64,40% per tahun yang dihitung dari tahun setelah IPO ya, di tahun 2017. Dan dalam memperoleh laba bruto, ini juga masing-masing segmen punya fluktuasi yang cukup tinggi, karena memang bisnis dari PSSI ini kan tergantung dari konsumennya, dan konsumen tergantung dari harga acuan kan. Jadi fluktuasi sangat wajar terjadi. Tapi di sini informasi yang penting bisa kita peroleh bersama adalah statement kita di awal tadi, diversifikasi bisnis dari PSSI ke kapal motor itu sebenarnya cukup bagus ya. Sejak tahun 2017 IPO dapat uang, mereka diverse ke kapal motor, dan ini terbukti sampai di kuartal 2 2024 yang kita 1 tahunkan pun kontribusi kapal motor cukup bagus terhadap gross profitnya. Berikutnya margin laba bruto per segmen. Rata-rata margin laba bruto per segmen pada fasilitas muatan apung, karena ini kontributor terbesar tadi kan,
Dari tahun 2014 itu sekitar 24,82% ya gross profit marginnya. Sedangkan pada segmen kapal tunda dan tongkang dari tahun 2014 ini hanya sekitar 14,30 karena mereka sempat minus kan. Sedangkan pada segmen kapal motor sendiri dari tahun 2017 rata-rata gross profit marginnya itu sekitar 28,22%. Artinya dari segmen fasilitas muatan apung dan juga kapal motor sendiri ini yang punya rata-rata margin cukup bagus Bapak Ibu dibandingkan dengan kapal tunda dan juga tongkang. Ya mungkin biaya COGS kapal tunda dan tongkang sendiri cukup tinggi, atau alternatif yang lain adalah harga acuannya nggak bisa terlalu mahal juga karena banyak kompetitor. Itu mungkin bisa jadi di lapangan seperti itu. Next kita bahas dari arus kasnya. Arus kas operasi dari PSS ini relatif berfluktuasi tapi masih pada tren yang positif. Dan kalau kita lihat dari tahun 2014 ada tren peningkatan ya ke 2024 yang kita estimasikan sampai full year ini. Dengan rata-rata pertumbuhan itu sekitar 8,73% per tahun sejak tahun 2014. PSSI kalau kita lihat ya ini cenderung berhati-hati dalam berekspansi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar itu sekitar 3,52% per tahun saja. Tadi pun komponen kas dan setara kas plus deposito berjangka juga cukup tebal ya. Itu jadi tanda tanya. Ini manajemen sebenarnya punya uang tapi kok hanya diparkirkan saja. Mereka mau diversifikasi mungkin juga berhati-hati ya. Nah itu yang menandakan bahwasannya manajemen ini berhati-hati dalam berekspansi. Selain itu, PSSI juga relatif rutin dalam membagikan dividen sejak tahun 2018. Karena kan IPO baru Desember 2017, jadi per 2018 mereka rutin membagikan dividen, ya ini menjadi behavior yang cukup bagus dan cukup menguntungkan juga bagi investor ya. Untuk besaran dividennya berapa nanti kita bahas di sesi dividen. Kita masuk ke rasio profitabilitas karena sebelum IPO itu datanya cukup tidak bagus, artinya mereka punya kinerja yang rugi, makanya rasio profitabilitasnya minus semua tuh. Tapi kalau kita lihat ya rata-rata net profit margin dari tahun 2014 ya, rata-rata NPM-nya itu sekitar 9,48% dengan tren perbaikan. Tapi kalau kita ukur dari tahun IPO 2017 ya, rata-rata net profit marginnya itu sekitar 22,49%. Dan di sisi yang lain pada return on equity, kalau kita ukur dari tahun 2014, rata-rata return on equity-nya sekitar 6,41%. Sedangkan kalau kita ukurnya setelah IPO, rata-rata return on equity-nya cukup bagus ya, di 17,02%. Artinya memang setelah IPO ini, PSSI mampu mempertahankan kinerjanya dengan tingkat profitabilitas yang cukup bagus. Rata-ratanya cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat data yang lebih lengkap, ya tentu rata-ratanya di level yang moderat arah rendah Bapak Ibu. Next dari sisi rasio aktivitas, PSS ini membutuhkan waktu sekitar 21-31 hari untuk mengubah persediaan menjadi penjualan, yang mana ini cukup efisien juga, tidak terlalu berlebihan. Yang kedua, PSSI memiliki piutang usaha dengan rata-rata waktu penagihan itu sekitar 39-43 hari. Piutangnya bisa menjadi cash. Dan PSSI punya waktu sekitar 40-41 hari untuk membayar utang usahanya. Saya rasa dari rasio aktivitas juga cukup bagus, tidak ada yang terlalu berlebihan atau bisa kita concern lebih lanjut. Kita bisa lanjutkan. Dari sisi rasio likuiditas, PSSI punya rasio likuiditas yang cukup solid, artinya risikonya cukup rendah karena quick ratio di posisi terakhir itu sekitar 435%. Jadi kita bisa ketahui di sini risikonya cukup rendah ya dari rasio likuiditas. Sedangkan dari sisi rasio solvabilitasnya, di posisi terakhir debt equity ratio sekitar 19% dan operating profit itu bisa mengcover 14 kali dari interest expenses. Ya ini relatif moderat ke arah rendah lah resikonya. Serta tambahan informasi yang lainnya adalah debt equity ratio ini bisa pada level yang secara bertahap itu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun ya. Manajemen terbukti mampu memanage risiko utangnya, menurunkan level utangnya. Makanya debt equity ratio dari tahun ke tahun itu kan turun ya. Dan dari sisi dividend yield, kita ukur dari tahun 2017 sampai 2024 yang kita satu tahun kan ya. Dengan dua indikator yaitu dividend yield dan juga dividend yield aksen. Dividend yield ini adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli saham di harga penutupan tahun tersebut. Rata-rata dividen yieldnya itu sekitar 5,10% per tahun. Sedangkan dividen yield aksen adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita membeli saham tersebut di harga penutupan tahun 2017 yang mana rata-ratanya sekitar 18,03% per tahun. Karena penutupan 2017 harganya kan Rp110 ya. Jadi kalau kita long hold pada periode waktu yang cukup panjang dari 2017 ya rata-rata dividennya cukup substansial nih, terutama di 2-3 tahun terakhir.
Berikutnya dari sisi valuasi, kita ukur dengan dua metode yaitu discounted cash flow dan juga price brand. Pada sisi discounted cash flow, asumsi yang pertama ini adalah cash flow per share kita ganti dengan earning per share. Estimasi earning per share sekitar Rp57,99 per lembar saham, ini moderat ya. Dan discount rate-nya sekitar 18, growth rate-nya sekitar 6,06% per tahun, dan terminal growth rate sekitar 3,50% per tahun. Hasil perhitungannya sekitar Rp477 per lembar saham. Sedangkan kalau kita ukur valuasi dengan price brand, dengan PE ratio spesifiknya, asumsi earning per share-nya sama Rp57,99 per lembar saham, dan rata-rata PE rasionya itu sekitar 6,29, yang mana 6,29 itu masih relatif murah, belum diapresiasi di market ya. Sehingga hasil perhitungannya harga wajar dengan price brand specifically dengan PE ratio sekitar Rp364 per lembar saham. Kalau kita ambil angka tengah, rata-ratanya sekitar Rp420 per lembar saham Bapak Ibu. Sedangkan kinerja harga saham 26 Agustus 2024 itu di Rp434 per lembar saham. Artinya sudah sedikit di atas harga rata-rata valuasi yang kita hitung tadi ya Bapak Ibu. Dan kesimpulan pada diskusi kita siang hari ini adalah yang pertama, PSS ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor oil, gas, and coal dengan bisnis utama adalah jasa angkutan laut khususnya pada energi batubara. PSS ini dimiliki secara dominan walaupun kurang dari 50% oleh PT Indoprima Marine. Dan PSSI memiliki neraca yang cukup solid, kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan tingkat pertumbuhan cukup tinggi, terutama sejak IPO, dan arus kas operasi yang positif, serta rata-rata tingkat dividen yang cukup menarik lah bagi investor. Di harga saat ini di Rp434 per lembar saham, kami rasa PSSI berada sedikit di atas valuasi bisnisnya. Kita tambahkan informasi akan ada event bersama dengan Mirai Asset melalui saham pertamaku ya di Modern Investor. Bapak Ibu bisa join nanti tanggal 31 Agustus dan ini gratis. Linknya ada di sini dan juga nanti kita drop juga di deskripsi ya Bapak Ibu ya. Yaitu tadi diskusi kita mengenai PSSI. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah PSSI ini layak untuk dikoleksi atau tidak? Drop di komen ya Bapak Ibu ya. Dan berikutnya kita akan bahas apa, drop juga di komen, karena nanti kita akan lihat ya, kita ingin mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir dan telah berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu dan selamat siang.